Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nining Aryati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang case tools. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zikra Sulika Balkis sebagai moderator. Saya Rasita Raini. Saya Muhammad Farah Hilali. Saya Riza Fitriaullah. Saya Muhammad Farid Khairi. Saya Riza Cina Saputra. Sekarang ayo kita masuk ke materinya. Baik, seperti yang tadi kami bilang, di sini kami akan mempresentasikan tentang case tools, ada pemahaman, kelebihan dan kekurangan, juga perbedaan. Jadi case tools itu ada 9, ada Visual Paradigm, ada Violet, Tigris UML, Amlet, Rational Rose, Jute, Poseidon UML, Visual Studio 2010, dan Microsoft Visio. Di sini kita akan masuk ke pemahaman. Yang pertama ada Visual Paradigm. Nah, Visual Paradigm ini merupakan salah satu tools UML populer yang tersedia gratis atau community maupun berbayar secara komersial. Mendukung banyak jenis diagram seperti UML, BPMN, IRD, dan pemodelan database. Kemudian ada Violet. Violet ini ialah tools sederhana untuk membuat diagram UML. Biasanya digunakan untuk tujuan pendidikan karena mudah dipakai dan ringan, tapi fiturnya terbatas. Kemudian ada Tigris UML. Ini adalah sebuah tools open source yang mendukung pembuatan diagram UML dasar. Dikembangkan sebagai bagian dari komunitas Tigris RG. Meski sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian 4 ada Amlet, yaitu aplikasi open source dan ringan untuk membuat diagram UML. Kelebihannya adalah cepat digunakan dengan notasi berbasis teks sederhana. Cocok untuk pembuatan diagram cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada Rational Rose. Rational Rose adalah produk dari IBM, merupakan tools UML klasik dan cukup lengkap. Sering digunakan di industri besar untuk proyek perangkat lunak yang kompleks. Kemudian ada Jute atau Asta, tools UML dari Jepang mendukung UML, IRD, DFD, hingga mind map. Banyak digunakan di lingkungan akademis maupun praktisi. Kemudian ada Poseidon UML, tools berbasis Java yang pernah populer, mendukung UML standar dan integrasi dengan pengembangan software, meski popularitasnya menurun dibanding tools modern. Kemudian ada Visual Studio 2010 atau komersil. Selain sebagai IDE untuk coding, Visual Studio juga punya fitur membuat diagram UML. Berguna untuk developer yang langsung ingin menghubungkan desain dengan implementasi kode. Kemudian ada Microsoft Visio, umumnya digunakan untuk flowchart dan diagram umum. Namun juga mendukung pembuatan diagram UML dengan template khusus. Banyak dipakai karena mudah diintegrasikan dengan aplikasi Microsoft lainnya. Kemudian akan saya berikan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Visual Paradigm. Kelebihan mendukung hampir semua jenis diagram UML interaksi dengan berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, dan lain-lainnya. Versi komunikasi gratis untuk pembelajaran, UI modern dan mudah digunakan. Kekurangan, versi gratis terbatas fiturnya, versi komersial cukup mahal dan membutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Violet, kelebihan open source dan gratis, ringan dan sederhana digunakan, cocok untuk mahasiswa atau pemula yang belajar UML. Kekurangan, fitur terbatas, tidak mendukung semua UML, kurang update dan jarang dikembangkan, dan tampilan sederhana atau kurang menarik. Amlet, kelebihan sangat ringan dan cepat digunakan, gratis dan open source, memiliki template sederhana untuk berbagai diagram. Kekurangan, tidak mendukung fitur canggih misalnya kode generation, UI sangat sederhana, kurang user-friendly, tidak cocok untuk proyek besar dan kompleks. Tiger UML, kelebihan gratis dan open source, ringan serta mudah digunakan, cocok untuk membuat diagram UML dasar. Kekurangan, tidak mendukung UML secara penuh, sudah jarang diperbarui atau kurang populer. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Rational Rose, IBM Rational Rose. Kelebihannya itu yaitu salah satu tools UML klasik yang terkenal di industri. Mendulung rekayasa maju, forward engineering, dan balik reverse engineering. Cocok untuk proyek yang berskala besar. Kekurangannya yaitu software berbayar dan cukup mahal. Antarmuka juga agak jadul, serta kurang fleksibel dibanding tool UML modern. Yang kedua, Jute. Kelebihan mendukung berbagai diagram UML, ERD, dan mind map. Ringan dan cukup user-friendly,
Cocok untuk mahasiswa dan pengembang. Kekurangannya yaitu versi gratis community, fiturnya terbatas, versi penuh Asta profesional berbayar. Dokumentasi kadang kurang lengkap. Selanjutnya yaitu Visual Studio 2010. Kelebihannya mendukung UML terutama untuk pengembangan software berbasis net. Integrasi langsung dengan coding, code generation, and reverse engineering. Cocok untuk developer Microsoft Stack. Kekurangannya yaitu hanya berjalan optimal di Windows, lisensi cukup mahal, serta lebih berat dibanding tool UML sederhana. Selanjutnya Poseidon UML. Kelebihannya mendukung hampir semua diagram UML. Bisa integrasi dengan Eclipse, ada versi komunitas gratis. Kekurangannya yaitu versi gratis terbatas fiturnya. Antar muka juga agak kaku, dan selanjutnya versi komersial mahal. Yang terakhir adalah Microsoft Visio. Kelebihannya yaitu populer dan banyak digunakan untuk diagram umum. Integrasi dengan Microsoft Office, UI familiar bagi pengguna Microsoft Office. Kekurangannya yaitu tidak sepenuhnya mendukung UML secara detail, berbayar atau komersial cukup mahal, dan serta kekurangan kurang cocok untuk rekayasa perangkat lunak tingkat lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan perbedaan dari keduanya. Baik, saya akan menjelaskan dari perbedaan dari tools yang dapat digunakan. Seperti di sini ada tools Visual Paradigm yang lisensinya dapat didapatkan melalui komersial atau ada versi community atau trial. Dan fokus utama dari tools ini adalah untuk pemodelan UML, BPMN, ERD, Agile Tools, dan Enterprise Architecture. Kemudian selanjutnya ada tools Violet. Lisensinya dapat didapatkan secara open source atau gratis. Fokus utama dari aplikasi ini adalah untuk pemodelan UML dasar, seperti class, use case, sequence, dan state. Kemudian selanjutnya ada Tigris UML. Lisensinya dapat didapatkan melalui open source, dan fokus utamanya adalah untuk UML standar dan diagram standar. Kemudian Boomlet. Lisensinya dapat didapatkan secara open source atau gratis, dan fokus utamanya adalah untuk pemodelan UML cepat dan ringan. Kemudian yang terakhir, Rational Rose. Lisensinya dapat didapatkan secara komersil, dan fokus utamanya untuk UML Enterprise dan Software Engineering Lifecycle. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama tools, Jude, Asta UML. Lisensi komersil, ada versi gratis, student, atau community. Fokus utama, UML, ORD, DFD, Minmap. Yang kedua, Poseidon UML. Lisensi komersil, berbaris Argo UML. Fokus utama, UML untuk bisnis dan software design. Yang ketiga, Visual Studio 2010, lisensinya komersil atau Microsoft. IDE plus UML, modeling, kelas diagram, sequence, dan lain-lain. Yang keempat, Microsoft Visio. Lisensi komersil, fokus utama general diagramming, UML, flowchart, ORG chart. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.